Shalom, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara melihat dasi daripada para diaken, para pengerja di tempat ini, mereka semua pakai warna orange. Saya juga pakai warna orange. Nah saudara, saya percaya ini melambangkan tentang api Roh Kudus. Seperti apa yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, itu berbicara tentang api. Dan kita hari-hari ini sedang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Katakan amin. Nah saudara, mari saya akan mulai dulu. Begitu memasuki tahun 2013, Tuhan tuh memberikan kepada kita tema. Dan Tuhan terlebih dahulu memberikan ayat emas buat kita memasuki tahun 2013. Dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat itu berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada berapa banyak yang ada di dalam Dia? Artinya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita yang ada di dalam Dia, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saudara, karena itu Tuhan terus memberikan tema memasuki tahun 2013. Tuhan katakan demikian. Tahun 2013 adalah tahun pemulihan seutuhnya. Tahun di mana kita dibawa ke level yang lebih tinggi. Entering the next level. Dan Tuhan tambahkan lagi, tahun 2013 adalah tahun mujizat yang kreatif. Mujizat yang kreatif masih ada. Kalau dulu mujizat masih ada, tahun ini Tuhan bilang kepada saya, tambahkan kreatif. Mujizat yang kreatif masih ada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Tahun 2013. Tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Mujizat yang kreatif masih ada. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kalau berbicara tentang pemulihan. Pemulihan itu artinya sesuatu yang tadinya tidak baik dibuat jadi baik. Jadi saudara, pemulihan seutuhnya, seluruh aspek kehidupan kita yang tidak baik, Tuhan akan buat jadi baik. Amin. Mungkin sakit secara fisik, sakit secara mental jiwa, hubungan dalam keluarga yang kurang baik, bisnis yang kurang baik, hubungan kita dengan Tuhan yang kurang baik, semua akan dipulihkan. Tetapi asal kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada berapa banyak yang mau mengalami pemulihan seutuhnya? Saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita akan dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Kita sedang terus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ada berapa banyak yang mau mengalami hal itu? Saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau mengalami mujizat yang kreatif. Ada berapa banyak yang mau mengalami mujizat yang kreatif? Saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hatiku percaya. Panggil nama Yesus, oh Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Alkitab katakan, Yesus Kristus itu mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Katakan amin. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara satu hal. Mungkin saudara punya banyak masalah.
Saya tidak tahu keadaan saudara datang hari ini, datang di tempat ini. Mungkin saudara mengalami tekanan-tekanan berat terjadi dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Juga mengasihi saya. Mari katakan bersama saya, angkat tangan saudara, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Dan sangat baik. Taruh tangan di dada kepada saya. Saudara, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Jesus. Saudara, kalau Tuhan Yesus bangkit, karena kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka saudara dan saya harus juga bangkit. Saudara, kalau kita pikirkan, siapa sih kita dulu nih? Siapa kita sebelum kenal Tuhan Yesus? Alkitab katakan kita semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Saudara, itu keadaan saudara dan saya. Tetapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang tadinya mati dibuat jadi hidup. Katakan amin. Saudara, tadi mati hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Mati mungkin kita mati secara fisik, ada yang mati karena belum rapture, belum datang. Tapi Alkitab katakan apa? Kita sedang beristirahat. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita tidak akan mati kekal selama-lamanya, tapi justru kita akan dibangkitkan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya mau berpesan satu hal kepada saudara. Saudara jaga baik-baik hidup ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan saudara percaya banyak, artinya ada pengajaran yang mengatakan, oh pokoknya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah selamat. Meskipun hidupnya gak karu-karuan. Buat dosa, buat ini, oh selamat. Siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Saya mau katakan satu hal kepada saudara. Tidak semua orang yang namanya Kristen itu diselamatkan. Hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Tapi Alkitab katakan, hanya mereka-mereka yang setia sampai akhir, yang bertahan sampai kesudahannya, mereka yang akan diselamatkan. Karena itu jaga baik-baik. Kalau kita mau jadi hidup sama seperti Kristus telah hidup, dia telah bangkit. Saudara juga harus bangkit. Kita harus hidup dan pertahankan supaya hidup kekal selama-lamanya itu dipertahankan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan satu mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Saya setiap kali kalau ke Israel, ke tanah perjanjian, saya selalu akhir daripada perjalanan itu selalu pergi ke Garden Tomb di Yerusalem, tempat di mana dipercaya bahwa Tuhan Yesus pernah dikubur di sana. Nah, setiap kali kita diajak oleh tour leader daripada taman itu, Garden Tomb itu, mereka selalu berkata begini, kubur kosong itu berbicara tentang mujizat yang terbesar. Amin. Saudara, Tuhan Yesus bangkit dikatakan itu mujizat yang terbesar. Itu satu mujizat yang kreatif. Kalau Tuhan Yesus pernah mengalami mujizat yang kreatif, saudara dan saya juga diperkenankan mengalami mujizat yang kreatif. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau tanya pada saudara, saudara mau mengalami mujizat yang kreatif? Ada berapa banyak? Siap? Kalau nggak ada apa-apa, tenang-tenang, semua baik. Apakah kita akan merasakan mujizat yang kreatif? Mulai diam, sudah. Mulai bertanya, wah kemana ya pertanyaan Pak Niko? Saudara, pasti kalau kita mau mengalami mujizat yang kreatif, pasti sebelumnya ada masalah besar. Agak takut juga ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah dengar kesaksian dari Angie.
Dia mungkin sudah pada waktu itu berkata, ini adalah tahun mujizat. Amin. Wah, paling seneng. Amin. Tapi orang mau mengalami mujizat yang kreatif seperti itu pasti harus mengalami masalah yang besar. Kadang-kadang tidak masuk akal. Saudara, tetapi puji Tuhan. Tadi kita lihat kesaksian daripada Angie. Memasuki tahun 2013, di mana Tuhan janji ini adalah tahun pemulihan seutuhnya. Tahun pemulihan seutuhnya asal kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak menyangka kalau sebetulnya pagi ini saya tidak mau ngomong ini, tapi Tuhan bilang kamu sekarang bersaksi. Sekarang saya bersaksi. Tadi Angie bersaksi, sekarang ganti saya bersaksi. Saya ini mengalami mujizat yang kreatif. Karena itu Tuhan menyuruh saya menambahkan, tambahkan. Tahun 2013, tahun pemulihan seutuhnya, entering the next level, tambah lagi. Mujizat yang kreatif masih ada. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, mari saya mau cerita sebentar. Memang biasanya kalau saya cerita ini, biasanya saya potong-potong. Tapi kali ini mungkin coba seingat saya nanti. Sampai agak panjang, ya gak apa-apa juga ya. Pokoknya kita diberkati semua. Saya pada waktu masih muda. Sekarang juga masih muda. Jadi saya ingat pada waktu itu saya mau sekolah di Brasil. Saya tuh harus tes kesehatan. Itu umur 20 sekian waktu itu. Saya mesti ke Jakarta. Dari suatu kota yang kecil di Jawa Timur. Saya mesti ke Jakarta pada waktu tes kesehatannya di sini. Wah, saya dari kota kecil ke Jakarta, waduh gede juga ya. Saudara, kemudian saya dites, ternyata dokternya tuh bilang, wah, Anda nih ngalami kolesterolnya tinggi. Terus bagaimana? Gak jawab tuh, gak dikasih obat, gak dikasih tahu caranya. Memang pada waktu itu memang soal kolesterol tuh memang agak langka ya, pengertiannya orang kolesterol agak langka waktu itu pengertiannya. Malah pada waktu itu ngomongnya bukan kolesterol, malah ada yang bilang kolestelor. Itu karena memang pada waktu itu memang tidak terlalu tidak seperti sekarang orang tahu, wah gini begini harus begini. Nah, saudara, pada waktu itu begitu saya jadi hamba Tuhan. Saya ingat pada waktu itu saya ketemu dengan Dr. Yanto. Pada waktu saya ketemu dengan Dr. Yanto, berapa puluh tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, saya ketemu, kemudian Dr. Yanto mulai cek kesehatan saya. Memang pada waktu itu kolesterolnya tinggi. Nah, kemudian di-maintain kesehatan saya waktu itu, di-maintain. Dan melalui Dr. Yanto yang terus sebagai dokter, katakan seperti dokter pribadi saya sebelum jadi hamba Tuhan ya. Nah, pada waktu itu saudara di-maintain semua bagus. Tiap kali secara berkala dicek jantung semua oke. Tidak ada masalah. Sampailah kira-kira 5 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu ketika saya mulai masuk di pelayanan healing. Itu percayakan kepada saya pada waktu itu pelayanan healing. Jadi saya diperkenankan melihat orang sakit disembuhkan, buta melihat, lumpuh berjalan. Nah, pada waktu itu saya dicek sekali lagi rutin, jadi untuk cek kesehatan. Pada waktu saya dicek, kaget, kok ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Pada waktu itu. Nah, saudara, saya tanya sama Tuhan, saya ini ngalami, ini kok dulu gak apa-apa ya Tuhan. Katanya, kalau kolesterolnya rendah, gak punya gula, itu penyempitan yang seperti ini tidak terjadi. Kenapa kok terjadi pada diri saya? Jadi saya tanya sama dokter Yanto, ya gak bisa jawab juga. Ya mungkin dulunya Pak. Ya cuma artinya ada masa lalu ada kolesterol tinggi, mungkin itu tadi gak apa-apa, tiba-tiba sekarang apa-apa. Ya kita sudah tidak bisa bilang apa-apa. Nah, saudara, jadi kalau saya ingat pada waktu itu, mulai saya bertanya, Tuhan, saya ini ada dipakai Tuhan sekarang dalam pelayanan kesembuhan. Tapi saya mengalami hal yang seperti ini. Nah, saudara, puji Tuhan, saya mendapatkan mujizat yang pertama. Mujizat yang pertama itu begini. Ketika dicek,
Dokternya tuh bilang, wah, yang seperti ini tidak perlu di-ring. Ini kasus seperti yang Pak Niko ini, ada 5.000 orang di dunia yang sama dengan ini. Asal dijaga, kolesterolnya rendah, tekanan darahnya rendah, jangan stres, semua baik, pokok kimia darahnya bagus, itu tidak apa-apa, nggak usah di-ring. Wah, itu sudah sangat membuat saya itu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara masuk di pelayanan healing. Pada waktu itu Tuhan mengajar kepada saya, Niko, aku ajar sesuatu. Sekarang aku perintahkan kamu memerintahkan organ-organ tubuhmu dalam nama Yesus supaya jadi sembuh, jadi normal. Jadi sejak waktu itu 5 tahun yang lebih yang lalu, setiap pagi saya tidak pernah lupa, jantung, otak, paru-paru semua normal, sembuh dalam nama Yesus sampai hari ini. Karena Tuhan mengajar kepada saya harus melakukan itu. Wah, satu-satu ditunjuk. Nah, saudara, tiba-tiba beberapa bulan yang lalu, setelah diajar, sebentar masih ada. Setelah itu satu tahun setelah saya dicek bahwa tidak apa-apa. Kemudian pada waktu itu saya dicek lagi di MRI untuk dilihat kembali. Saudara, pada waktu itu kaget. Karena sudah tahu apa? Tiba-tiba terlihat di situ ada satu kolateral baru. Jadi misalnya ini yang nyumbat ini, penyumbatan di sini. Kolateral baru itu artinya seperti tumbuh pembuluh darah jantung yang baru. Sehingga ini boleh tersumbat, tapi dia akan lalu di sini. Itu diberitahu kepada saya. Wah, saya terima dengan iman. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi sebetulnya dokternya pada waktu itu berkata, Anda harus dites lagi fungsi. Tapi pada waktu itu entah bagaimana saya begitu percaya, saya begitu beriman dengan ini. Saya bilang, sebab dokter Yantonya juga bilang, Pak Niko terserah Pak Niko. Pak Niko mau dites lagi atau diterima dengan iman, terserah. Oke, saya terima dengan iman. Jadi dengan hasil MRI itu aja, saya belum tidak dites kelanjutannya, saya sudah terima dengan iman. Saya terima dengan iman. Saudara, wah saya merasa sehatnya luar biasa. Saya keliling kemana-mana. Pada waktu itu, healing. Saya melihat ribuan orang sakit disembuhkan seketika oleh Tuhan. Saya bersuka cita. Sampailah kira-kira beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali. Sekarang kamu harus tes lagi. Oh ya Tuhan? Ya, kamu tes. Saudara, jadi beberapa bulan yang lalu ceritanya nih. Dites lagi di MRI. Saya lihat hasilnya, Pak Yanto kok pada waktu itu ada di situ juga dengan dokternya. Kok agak begini, waduh ini kok agak nggak enak juga ini kalau begini. Tiba-tiba datang kepada saya dokternya, Pak, ternyata itu kita lihat tuh ternyata penyumbatannya masih ada. Dan agak tambah sedikit. 4 tahun tambah sedikit, dipuji Tuhan juga ya. Tetapi mereka tidak melihat ada kolateral baru, nampak. Jadi begini, dia bilang, Pak sekarang nih untuk menentukan ini di ring atau tidak, ini harus dites fungsi daripada pembuluh darah ini. Oke? Jadi kalau Bapak lolos di tes ini, jadi berarti udah nggak ada apa-apa. Saudara, dites. Waduh, ya berat juga tesnya. Saya kalau ingat pada waktu dites, lari, waduh, bodoh. Setelah itu selesai, dokternya datang kepada saya, Pak, saya mau cerita keadaan Bapak. Ini misalnya pembuluh darah, pipa, dia bilang pipa, ini pipa. Saya bisa lihat dari situ ya. Ini pipa. Kalau ada yang menyumbat, pipa itu menyumbat. Jadi kalau pipa ini bersih, dimasukin cairan 80 cc, ini bersih. Dia akan keluar 80 cc. Tapi kalau ada yang nyumbat, misalnya 30% atau 50%,
Begitu dimasukin, dia tidak akan keluar langsung 80 cc. Dia akan keluar mungkin hanya 30 cc, 40 cc. Bisa nangkep ya? Logis. Nah, setelah kami tes, Pak, keadaan pembuluh darah jantung Bapak tadi dites, ini memang ada penyumbatan. Tapi ketika kita masukin 80 cc, luar biasa. Keluarnya tetap 80 cc. Haleluya. Dari mana? Mereka bilang ini pasti ada kolateral baru. Amin, saudara. Jadi ini yang nyumbat, ini ada pembuluh darah baru. Jadi waktu dimasukkan, dia tidak lalu di sini, tapi juga lalu di sini. Itu seperti di bypass. Seperti sistem stem cell, itu yang terjadi pada diri saya. Saya pada waktu itu hanya bersorak, Tuhan terima kasih, mujizat yang kreatif saya alami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara mau mengalami mujizat yang kreatif? Kalau saya Tuhan izinkan mengalami mujizat yang kreatif. Kalau Angie Tuhan izinkan mengalami mujizat yang kreatif. Saudara pasti juga diizinkan mengalami itu. Katakan amin. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan bilang. Kalau saudara mau mengalami mujizat yang kreatif, saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara percaya, katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hatiku percaya. Panggil nama Yesus. Oh Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku, segalanya bagiku. Dengan tepuk tangan. Siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Saudara, mengapa begitu lama? Sebab ternyata banyak yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Sampai dengan hari ini. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia, itu semua orang percaya. Tuhan Yesus menglahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus mati, semua percaya. Tapi Tuhan Yesus bangkit, banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena Alkitab pun mengatakan, pada waktu itu mahkamah agama memberikan satu dusta. Mengabarkan sesuatu yang dusta, kebohongan. Jadi mereka bilang apa? Mereka sogok serdadu-serdadu yang menjaga kubur itu, dan mereka disuruh mengatakan kalau ada orang yang tanya, kemana mayat Tuhan Yesus? Bilang, ketika kami tidur, mereka dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu yang mereka katakan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan sampai hari ini itu pun beredar yang demikian. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, yang benar, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ngapain kita ada di sini? Kita tetap dalam dosa-dosa kita. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, orang yang mati di dalam Tuhan tetap binasa. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit,
kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak tetap dalam dosa-dosa kita. Orang yang mati dalam Tuhan juga tidak tetap dalam dosa mereka. Tapi justru kita akan dapat hidup kekal selama-lamanya. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi justru kita adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup. Ayo tepuk tangan. Yesusku hiduplah. Saudara tahu lagu ini? Saudara tahu lagu ini? Kalau tidak tahu, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, amin. Ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, sebab Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Ada pengharapan. Saudara, karena itu tidak ada istilah putus asa. Sebab Tuhan Yesus hidup, dia yang pegang hari esok. Dan hari esok ada di dalam tangannya. Dan saudara punya satu pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Katakan amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Setelah 40 hari menampakkan diri pada murid-muridnya, disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Berarti pesan kepada saudara dan saya. Tuhan katakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita diminta untuk menjadi saksi Yesus. Katakan amin. Saudara, sekarang Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Ada 3 alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, dia menyediakan tempat buat saudara, buat saya. Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku juga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di sana banyak tempat kok. Kalau enggak, aku pasti bilang sama kamu. Di sana banyak tempat. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kita. Aku akan menjemput kamu, kata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan gelisah hatimu. Memang masih selama ada di dalam dunia ini, kita banyak gelisah. Seperti Musa katakan apa? Manusia hidup itu 70 tahun.
Kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, memang selama di dunia ini namanya kesulitan, kesukaran, penderitaan. Itu memang jadi makanan kita. Tetapi mari kita ingat kembali pesan Tuhan Yesus. Jangan gelisah. Nanti kalau sudah kamu bersama-sama dengan aku, selama-lamanya tidak ada air mata lagi. Tidak ada lagi kesakitan lagi. Tidak ada lagi cancer, penyempitan pembuluh darah. Gak ada. Yang namanya stroke, gak ada. Gak ada yang demikian. Semua saudara dalam keadaan sehat nanti. Dan semua akan bersuka cita. Sudah gak ada yang tua lagi. Semua hidup mengenakan tubuh kemuliaan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudara, karena itu sekali lagi saya mau katakan pada saudara, jaga hidup ini baik-baik. Umur kita di dunia ini 70, kalau kuat 80. Saudara, hidup yang begitu singkat. Saudara harus hitung baik-baik. Apalagi seperti saya, masih muda kan? Lakcapsi. 64, ada yang sudah 70, ada 80. Saudara, kita hidup di dunia ini berapa lama lagi? Dan yang paling penting, saudara harus menentukan. Pilihan itu ada di sini. Bukan nanti, pilihan itu ada di sini. Mau mati kekal selama-lamanya atau hidup kekal selama-lamanya. Saudara yang menentukan. Dan saya berdoa, saya percaya semua mau hidup kekal selama-lamanya. Ada berapa banyak yang mau? Tapi harus jaga hidup ini baik-baik. Amin. Karena saudara, saya sekali lagi saya mau katakan, tidak semua orang yang menamakan dirinya Kristen masuk surga. Tidak semua yang namanya pendeta masuk surga. Saya mau beritahu pada saudara, saya harus mengatakan ini. Tapi mereka yang setia sampai akhir. Dan yang bertahan sampai kesudahannya. Dan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, hati-hati. Sekali lagi saya ulangi lagi. Ada kadang-kadang kita dihibur. Oh, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kalau kita dari darah dan daging. Penuh kelemahan. Karena itu melakukan dosa. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya kita sudah percaya selamat. Siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu yang selalu saya katakan. Beberapa bulan mungkin sudah saya disuruh oleh Tuhan. Setiap kali saya mempersiapkan, Niko, jangan lupa. Perkatakan ini. Dan saya ini seperti Nabi Yeskiel 3. Itu adalah penjaga Israel. Saya harus sebagai penjaga Israel secara rohani. Saya harus mengatakan ini. Supaya apa? Saya tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Kalau saya ketemu dengan Tuhan. Dan saya selalu akan katakan. Mau senang atau tidak senang. Tapi kadang-kadang gak apa-apa. Kena tek. Wah, agak marah. Baik, bagus. Marah tapi berubah. Daripada diam tidak berubah. Kalau kena tek. Wah, apa ini? Tapi berubah. Puji Tuhan. Dan saya percaya. Semua akan lakukan itu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama. 10 hari mereka berdoa. 120 murid di kamar loteng. Saudara, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada hari yang ke-10. Tiba-tiba terdengarlah suara seperti tiupan angin keras. Mungkin suaranya seperti ini, saudara. Wah, mereka tambah sungguh-sungguh berdoa. Tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Dan mereka penuh Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mereka mengatakannya.
Dan itu adalah bahasa roh. Saudara yang kasih Tuhan, setelah itu apa yang terjadi? Mereka dipakai oleh Tuhan menjungkir balikkan dunia. Jadi melalui peristiwa kamar loteng itu, kekristenan menjadi 70% di dunia waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu itu pesan Tuhan buat saudara, buat saya hari-hari ini. Tuhan sedang akan mencurahkan rohnya yang luar biasa. Dan baru-baru ini di Empower 21, saya disuruh mendeklarasikan oleh Tuhan. Kita sedang mempersiapkan, sedang menunggu yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Jadi Pentakosta yang kedua. Jadi Pentakosta pertama, 2000 tahun yang lalu lebih, itu membuat kekristenan di dunia ini menjadi 70%. Dan setelah itu kekristenan menurun. Dan sampai saat ini sekitar 30%. Tetapi dari 30% ini, 70%-nya dimenangkan, saya katakan pada waktu Pentakosta yang kedua. Yaitu awal abad 20, 1904, melalui peristiwa Wales, 1906, peristiwa dari Azusa Street, itu saya katakan Pentakosta kedua. Dan mulai saat itu dimenangkan kembali sampai sekarang mencapai 30%. Sejak tahun 2009 Tuhan sudah berbicara begitu kuat kepada saya. Dan saya terus menunggu sampai dengan hari ini. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku. Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, tahun 2009, akan ada 3 tanda pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua, 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, ayat 30 dan 31-nya. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, goncangan-goncangan terjadi. Kok gak ada aminnya? Aminnya agak ragu-ragu. Saya mau tanya, yang pertama anak-anak, pemuda, orang tua di Indonesia sendiri. Sudah melihat itu terjadi apa enggak? Ya? Itu saya lihat dari anak kecil. Berbahasa roh, dipakai Tuhan. Memenangkan orang tuanya. Memenangkan teman-temannya. Banyak sudah dipakai. Tapi hal yang kedua, apakah saudara sedang melihat atau mendengar tentang goncangan-goncangan? Saya mau beritahu kepada saudara, goncangan-goncangan yang sekarang ini belum mau apa. Itu akan terus. Akan terus. Tapi tanda yang ketiga, ayat 32-nya. Melalui tanda pertama dan kedua tadi. Akan banyak orang yang akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Yesus,
Saudara, saya berdoa. Ini doa saya. Setiap saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda awal orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan berbahasa roh. Mungkin ada yang belum berbahasa roh. Saya selalu berdoa supaya saudara diberikan pengertian pentingnya berbahasa roh. Saudara, saya kalau mau cerita pada saudara, saya ini dulu, kapan? Dulu ya. Saya ini termasuk orang yang paling menentang bahasa roh. Kapan? Jangan salah. Kadang-kadang, wah Pak Niko menentang bahasa roh. Lupa dulunya. Kapan? Dulu. Ini adalah salah satu. Saya selalu di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Orang yang paling menentang bahasa roh. Itu saya. Saya kalau ingat bagaimana orang tua saya, mereka sudah berbahasa roh terlebih dulu. Jauh sebelum saya berbahasa roh. Saya pada waktu itu masih muda. Saya ingat mereka berdua jam 4 pagi bangun. Mereka berbahasa roh dalam doa. Di kamar di sebelah saya. Waduh, saya paling marah. Mungkin baru tidur. Ini apa-apaan, mengganggu orang tidur. Wah, saya tutupi dengan bantal. Saya paling tidak suka pada waktu itu. Tapi semua berubah ketika saya mengalami. Banyak orang-orang yang belum berbahasa roh itu selalu memberikan argumentasi, alasan-alasan, wah gak perlu bahasa roh, bahasa setan, macam-macam. Oke, silahkan, gak apa-apa. Saya ingat pada waktu saya di Medan, dulu, ketika saya sudah berbicara tentang bahasa roh, ada orang dari saudara kita, dari orang Batak, besar datang kepada saya. Setelah saya ngomong tentang pentingnya berbahasa roh, dia langsung begini, Pak Niko, saya mau bicara dengan Bapak. Saya sudah tahu apa yang dia mau bicara. Bapak mau bicara soal Roh Kudus kan? Bahasa roh? Iya. Gini Pak, Bapak gak usah ngomong sama saya. Saya bilang begini, saya akan doakan Bapak supaya Bapak mengalami berbahasa roh. Setelah itu nanti Bapak datang ke sini ngomong sama saya. Setuju? Oh iya Pak. Saya sudah tahu mau ngajak berdebat. Itu memang makanan saya dulu. Pada waktu awal-awalnya praise and worship. Selain kasih Tuhan, saya tahu setiap orang yang belum mengalami itu penuh dengan 1001 macam alasan. Sepertinya bahasa roh itu tidak penting. Seperti bahasa roh itu bahasa setan. Dan saudara mungkin sudah mendengar juga ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan hal yang seperti ini. Tapi saya mau katakan pada saudara, itu kalau kita melihat dalam Alkitab, semua itu bohong. Murid-murid Tuhan Yesus itu semua berbahasa roh. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus? Saudara, saya berdoa buat saudara. Dan ini saatnya hari-hari ini, saya tahu. Kalau saudara begitu merindukan, Tuhan, penuhi saya dengan roh-Mu. Saya mau berbahasa roh, Tuhan. Saya mau berbahasa roh. Saudara akan diberi. Jadi kalau saudara rindu untuk berbahasa roh, nanti kalau doa, jangan tutup mulut. Jangan tutup. Jangan. Buka. Jadi mulai ucapkan. Haleluya, haleluya. Ini tindakan imannya. Haleluya. Nanti kalau sudah waktunya dikasih bahasa roh, nanti begitu ngomong haleluya akan jadi seperti keluh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba lepas. Amin, saudara. Amin. Sisi saudara akan melihat keuntungan-keuntungan berbahasa roh. Mereka akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Saudara lihat, Petrus waktu sebelum dia berbahasa roh belum dipenuhi, dia nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi begitu dia penuh Roh Kudus, dia juga berbahasa roh. Terakhir dia mati, minta disalib terbalik. Gak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Harus lebih dari itu. Itu Petrus. Saudara, 1 Korintus 14 ayat 4a berkata, kalau kita berbahasa roh, kita membangun diri kita. Yang dibangun apanya? Imannya, bukan berat badannya, betul ya? Imannya yang dibangun.
Saudara akan bisa merasakan hadiratnya. Saudara akan bisa lebih merasakan ada damai sejahtera dan sukacita. Saudara bisa berdoa lebih lama. Amin. Kehabisan kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China, Chinese, Mandarin dan sebagainya. Saudara bisa teruskan. Itu bisa berjam-jam. Saudara, kalau 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan begini. Kita ini manusia terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Yang mengerti katakan amin. Trichotomi. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga-tiganya ini harus bisa memuji, berdoa, menyanyi. Bagaimana kalau tubuh ini memuji Tuhan? Bisa tepuk tangan, lompat, orang menari. Amin, saudara. Dulu saya nggak boleh begitu. Dulu saya, kalau ada lihat, yang termasuk orang yang begitu, lihat orang tepuk tangan, waduh saya marah dulu. Dulu, kapan? Dulu, jangan lupa lah ya. Nanti bilang, Pak Niko tuh anti orang tepuk tangan, lupa dulunya, ya. Dulu, nah ini. Orang, apalagi nari, waduh, ini apa-apa di gereja menari, macam-macam. Itu saya dulu. Bagaimana kalau jiwa kita berdoa, memuji, kalau menggunakan bahasa yang kita mengerti? Nanti baca 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Amin, saudara. Terus, sekarang bagaimana supaya roh kita bisa berdoa, menyanyi, memuji? Yaitu kalau menggunakan bahasa roh. Jadi kalau kita belum berbahasa roh kita ini seolah tidak berfungsi untuk memuji, berdoa, menyanyi. Belum. Karena Alkitab berkata demikian. Mungkin saudara bisa tepuk tangan, lompat. Saudara bisa berdoa dalam bahasa yang kita mengerti. Itu sebatas hanya tubuh dan jiwa. Rohnya belum. Padahal kita ini trikotomi. Roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu saya berdoa. Saudara mempunyai kerinduan untuk bisa berbahasa roh. Dan saya percaya, saudara ketika berbahasa roh, saudara akan masuk seperti yang disebutkan dalam Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Masuk dalam masa perhentian, spiritual refreshing. Ada damai sejahtera. Memang ketika kadang-kadang pikiran mulai menekan, kita masuk dalam perhentian spiritual refreshing. Secara spirit kita mengalami perhentian. Katakan amin. Sudah ada berapa banyak? Sekali lagi. Hari ini berkata Tuhan, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Atau mungkin saudara pernah mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara sudah berbahasa roh. Tapi sekarang kondisi saudara tidak dalam kondisi penuh Roh Kudus. Mungkin saudara mengalami tekanan macam-macam. Atau ada dosa yang saudara lakukan. Tapi saudara belum selesaikan itu dengan Tuhan. Bahasanya tetap ada. Tetapi saudara tidak dalam kondisi penuh Roh Kudus. Sekarang saatnya saudara berkata, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Amin.